Kembali lagi di Taman Kayu. Di video kali ini saya ada pekerjaan untuk mengganti sebuah meja wastafel ya di kitchen set. Dan ini adalah kondisi di dalam box wastafel ataupun di bawah wastafel karena sudah lama, dan ini untuk papannya juga sudah rusak semua ya. Dan nanti hanya akan saya buatkan untuk di penutup depan dan di atas saja ya, sedangkan untuk di dalamnya ini tidak akan difungsikan, hanya dibuka penutupnya saja yang ada di depan saat nanti ada bagian yang harus diperbaiki. Oke, kita lanjutkan untuk pekerjaan di video kali ini ya. Ini saya akan membuat untuk kaki-kakinya dulu ya. Untuk kaki-kakinya ada 4 titik. Itu saya buat dari blockboard dengan lebar 10 cm dan untuk tingginya kurang lebih di 75,5 cm. Ini saya buat untuk semua komponen dulu sebelum nanti perakitan, dan dilanjutkan dengan penempelan HPL. Untuk HPL ini hanya fokus yang berada di depan saja ya. Kemudian untuk yang dalam itu akan saya lapis juga, karena mengingat di bawah wastafel ataupun di area wastafel itu agak lembab, jadi supaya nanti untuk bahan atau blockboardnya ini bisa lebih tahan lama. Nah, itu untuk di bagian topnya ya, sudah sampai seperti itu, dan itu saya malkan saja sehingga nanti tidak banyak perubahan. Saya garis sesuai dengan titik tadi, saya hubungkan semua sehingga nanti untuk wastafelnya bisa masuk persis seperti top yang lama. Dan untuk proses ini saya agak takut ya menggergaji dengan kondisi dan cara seperti ini ya, karena ini rawan kickback sekali. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa harap hati-hati ya, atau lebih baik dihindari ya. Lebih baik pakai bor, kemudian pakai gergaji dengan penampang yang kecil ataupun dengan bilah yang kecil saja. Walaupun nanti tidak akan lurus, itu sepertinya nggak ada masalah karena ini hanya untuk lubang wastafel ya. Itu nanti juga akan tertutup oleh framenya wastafel. Oke ya, untuk teknik penggergajian seperti ini agak sulit ya, dan memang saya sendiri takut ya. Tetapi kalau kita berhati-hati ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi kecelakaan pada saat pengerjaan. Oke, akan saya putus ya dengan gergaji manual, karena untuk sudut-sudutnya dari plate circular saw tidak akan bisa menjangkau ya untuk sudut 90 derajat seperti itu. Dan sekedar informasi ya, lebih ke saran juga, mungkin kalau teman-teman ada proyek ataupun ingin membuat sesuatu mebel untuk dipakai sendiri, itu kalau saya sarankan menggunakan blockboard seperti ini saja ya, karena bahan blockboard seperti ini lebih awet
dan relatif lurus ya. Rata-rata yang ada di toko bangunan ataupun di toko khusus interior itu hanya menyediakan yang 15 dan juga yang 18 mm ya. Tapi karena selisih dari kedua barang ini antara 15 mm dan juga 18 mm itu selisih harganya tidak begitu banyak ya. Hanya beberapa ribu saja, di bawah 20.000. Jadi kalau saya sendiri mending langsung pakai yang 18 mm ya, dan mungkin itu juga disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan ya, kebutuhan yang akan dipakai. Dan ini saya rangkai untuk kaki-kakinya dulu. Saya potong 8 lembar ya, dengan lebar 10 cm. Ini nanti ditempatkan untuk di sudut-sudutnya sekaligus sebagai kakinya. Nanti diperkuat dengan list ya yang ada di bawah top itu. Nah, kemudian untuk skrup ini saya menggunakan skrup ataupun baut gypsum ya, dengan panjang 5 cm. Untuk kelebihan dari skrup ini mudah dipasang ya, karena ujungnya sangat runcing, sehingga itu akan membantu performa dari bor baterainya. Jadi memudahkan bor untuk memasang skrupnya ya, atau membenamkan skrupnya. Tetapi untuk kelemahannya jelas ya, kekuatannya tidak sekuat dengan baut yang ataupun skrup yang berwarna putih itu ya, dan yang agak besar itu. Karena untuk baut ataupun skrup gypsum seperti ini itu sangat reaktif sekali terhadap kelembapan ya. Jadi dia kalau kena air ataupun berada di lingkungan yang lembab itu cepat sekali terjadi pengikisan ataupun terjadi karat ya, sehingga itu akan mudah patah. Lanjut untuk penempelan HPL, ini saya ratakan dulu untuk lem kuningnya. Ini hanya saya pasang di bagian depan saja ya, dan nanti untuk penutup yang saya pakai berdiri itu dipasang untuk penutupnya, dan dibuat bisa untuk dibuka ya, meskipun harus masuk ke dalam dari bawah, karena itu saya rencananya akan saya skrup, tidak menggunakan engsel ya. Oke, lanjut kita tempel, dan nanti untuk sisanya akan saya rapikan menggunakan mesin trimmer. Ini kita tekan-tekan dulu supaya HPL-nya merekat sempurna ke permukaan blockboardnya. Oke, langsung saya trimmer ya untuk bagian tepinya ataupun kelebihannya. Ini untuk HPL-nya menggunakan warna putih glossy, sehingga ada lapisan ya. Biasanya kalau glossy itu ada lapisan di permukaannya, ada lapisan plastik itu, sehingga kalau dirapikan menggunakan penggaris itu kurang lancar dan hasilnya kurang bagus ya. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya untuk penampakannya. Nanti akan langsung saya pasang ya. Dan untuk video pemasangan saya tidak bisa membuatnya karena terlalu repot ya. Dan mungkin ini aja yang bisa saya persembahkan untuk teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman dimanapun berada. Dan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk atensinya.
Kita jumpa lagi di video selanjutnya.